Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pada ngantuk kayak ya. Hah? Lanjut. Lanjut. Lapar. Lanjut. Ya wis lanjut baik. Alhamdulillah alladzi akramana bi Rasulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Yang saya muliakan kepada para habaib, wabil khusus orang tua kita, ada ilallah al-habib Abdurrahman bin Muhdar As-Segaf, wabil khusus guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, dan begitu pun juga yang saya muliakan yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, yaitu Ad-Da'ilallah Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah. Kita doakan beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir batin, matta'anallaha bituli hayati, hafidhahum wa ra'ahumullah, dan insyaallah beliau selalu dimudahkan di dalam segala urusannya, di dalam berdakwah memperjuangkan syariat agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kepada para habaib yang di belakang lagi pada mangan, nggak ada semua. Yang ninggalin saya tega, nggak ngajak-ngajak. Barusan ada yang nyewel saya, Habib Yusuf, Bib mangan dikit. Baru datang langsung mangan. Aduh, semuanya. Ada Al-Habib Umar, pemimpin Majlis Ta'lim Khadimur Rasul. Ada Al-Habib Taha, Al-Habib Yusuf, Al-Habib Ibrahim, Al-Habib Syihabuddin. Semuanya para habib, insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran cucu Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita yakin majlis ini dihadiri oleh kakek beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tak lupa kepada sahibul majlis Musalla Al-Muttaqin. Nama majlisnya apa, Lim? Al-Muttaqin. Oh, itu ada Majlis Ta'lim Al-Muttaqin Al-Ustadz Zauhadi beserta keluarga, dan Ustadz Heri yang Masya Allah beliau dari tadi ngantuk begini mulu. Enak, mau saya bangunin bingung, gak dibangunin ya gimana ya. Pokoknya Masya Allah ini semuanya udah Ustadz Zohadi, Ustadz Heri. Tadi Ustadz Zohadi juga mengingatkan saya, Masya Allah, dulu ini maulid di sini nih, saya masih ingat saja. Yang hadir paling 100 orang, 200 orang, Masya Allah. Berkah Ustadz Heri sama santri-santri. 1 bulan sekali apa seminggu sekali saat pengajian sini? Seminggu sekali. Oh, sampai dakwah beliau naik perahu apa motor tuh ya. Untung gak tenggelam, panjang umur alhamdulillah. Ada santri-santri Ribat sampai jatuh, itu saya masih ingat sampai sekarang. Setiap seminggu sekali naik motor dakwah, Masya Allah, alhamdulillah. Saya yakin insya Allah majlis ini diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin itu. Mudah-mudahan majlis ini insya Allah bermanfaat. Ya, tambah banyak jamaahnya insya Allah, bermanfaat sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Kita doakan beliau-beliau guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, zahir batin linafil Islam wal muslimin. Amin ya Rabbal. Dan tak lupa aparatur pemerintah yang telah hadir di tengah-tengah kita,
Kertasnya mana itu? Oh, diambil sama Habib Bakar. Bapak Bupati Haji Taufik Hidayat beserta Gus Fika Kalposek Arahan beserta Pak Kuwu. Ya ini belum kenalan lu. Gue lagi kenalan, ganggu. Sama Bu Camat juga yang telah hadir, yang telah duduk. Yaitu di sana pakai kerudung pink bukan? Oh iya betul ya. Alhamdulillah nebaknya benar berarti. Ya semuanya aparatur pemerintah kita doain. Mudah-mudahan beliau-beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Pemimpin-pemimpin yang amanah. Yang dapat meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Dan semua panitia khusus, panitia umum semuanya, kampung, Pranggong, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah segala pengorbanan kita, baik harta, tenaga, pikiran semuanya, kita yakin semua insya Allah diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan kita tempat ini menjadi saksi keluar dari majelis ini insya Allah di akhirat kelak kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sudah jam 12 kurang 1 jam. Memang benar. Saya bingung ini. Dalam keadaan lapar, ngantuk, capek. Sebenarnya Ustaz Heri malam ini tuh saya ada undangan. Di Bandung ada, di Cirebon ada. Tadi saya ngelewatin Cirebon. Saya bingung ini berhenti. Ngapain? Aneh berhenti di Cirebon yang undang kagak ada. Saudara apalagi? Mendingan ke Pranggong, jelas ada yang undang, bener gak? Iya. Sampai bingung ini mau ngebahas apa ya Allah. Sudah sangat cukup sebenarnya tadi guru kita ada Ilallah Al-Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus. Sudah sangat cukup juga tadi guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah. Apalagi yang akan saya bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di tengah-tengah surganya Allah. Surga yang ada di muka bumi ini. Surga yang hakiki. Ketika salah seorang ditanya, apa yang membuat engkau rindu ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Ia menjawab, fiha Rasulullah. Karena di sana ada Nabi Muhammad. Di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Surga kita saat ini, malam ini, surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan, yang kita hauli pada malam ini, Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pengarang Sibtud Durar, fi jannatin ma sakani min wasfiha illa likaunil hiffiha khayyama. Tidaklah aku ingin masuk rindu ke dalam surga, berharap memohon kepada Allah ingin masuk ke dalam surga, bukan karena kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut, akan tetapi karena kekasihku Sayyiduna wa Maulana Muhammad tinggal di dalam surga tersebut. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini. Dari awal kita memuji Nabi Muhammad dengan syair-syair yang indah. Sebagaimana dahulu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan majelis para sahabat. Kanu yatanasyaduna baina yaday Rasulillah wa huwa yatabassam. Dahulu mereka para sahabat
mengucapkan syair-syair yang begitu indah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad saat itu duduk wa huwa yatabassam, beliau mendengarkan syair-syair yang dikeluarkan oleh mereka para sahabat yang begitu indah pujian kepada Nabi Muhammad. Wa huwa yatabassam, beliau saat itu tersenyum ketika mereka melihat para sahabat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saat ini pada malam ini memuji Nabi Muhammad, yang kita harapkan adalah senyuman Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah Rasulullah saat ini tersenyum melihat kita. Ya Rabbal Alamin. Yang kita rayakan hari ini, malam ini kelahirannya adalah manusia sempurna. Betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan, cacat sedikit pun di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu minka lam tara qattu ainin wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Ya Rasulullah, wa ahsanu minka, ketika Hasan bin Sabit memuji Rasulullah, kedua mata ini ya Rasulullah tidak pernah memandang wajah atau manusia yang lebih indah, lebih tampan darimu ya Rasulullah. Tidak ada wanita manapun yang akan melahirkan manusia sepertimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah terbebas dari segala aib, cacat, kekurangan sedikit pun di dalam dirimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau bukan manusia biasa. Tidak pantas engkau disamakan dengan manusia biasa. Engkau lebih mulia, lebih afdal di antara para nabi dan rasul. Kita manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di dalam riwayat ma tatha'aba qattu. Beliau tidak pernah menguap sedikit pun. Enggak pernah nguap. Orang peranggong ada enggak yang enggak pernah nguap? Mana orangnya? Kadang-kadang orang peranggong kalau nguap kagak ditutup sampai kesedot semuanya. Rasulullah mata ta'abaqtu. Rasulullah meskipun kedua matanya tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur. Selalu ingat kepada Allah. Kita kalau tidur gimana? Hah? Ngorok. Kadang-kadang kita kalau lagi tidur saking mulesnya dibangun disiram pakai air masih molor baik. Betul nggak? Kadang-kadang mata merem. Maaf. Yang hidup, yang urip atau yang hidup, ya, mata ini molor, ini kedua mata ini tidur. Tapi yang melek maaf pantat. Bread. Lagi tidur lo bisa kentut. Coba kita ini. Kadang-kadang tergantung menu makanan. Coba kalau makanannya pizza, KFC, spaghetti, bunyinya lain itu. Pret. Enak. Tapi kalau sudah makanannya gorengan, ya Allah, goreng pisang, goreng hui, goreng itu, goreng ini, boom. Kayak bom, saudara. Kamar kita ini goyang begini. Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Saudara tahu lalat? Tahu lalat? Tai lalat tahu ente? Tahu lalat? Lalat ini tidak pernah hinggap di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalat tahu diri. Lalat selalu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Lalat tahu diri, faham. Lalat tahu diri.
Aku tidak pernah hinggap di tempat yang suci. Dia tahu kulitnya Nabi Muhammad ini kulit yang suci. Tidak pernah hinggap di tempat yang suci. Bagaimana dengan kulit kita? Berapa kali lalat hinggap? Mana orang Peranggong yang nggak pernah dihinggapi lalat? Mana orangnya? Jangankan hinggap, nyarang. Betul nggak? Ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia sempurna, saudara. Ketika dahulu Rasulullah jam berapa dulu ini? Setengah jam tadi, 15 menit lagi. Ketika dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka para sahabat, sedikit demi sedikit mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah. Karena mereka orang-orang kafir Quraisy menyakiti para sahabat Rasulullah, mendolimi bahkan membunuh mereka. Ketika orang-orang kafir Quraisy tahu bahwa di kota Makkah sedikit demi sedikit orang-orang umat Islam pernah berhijrah, yang tersisa adalah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali berserta al-mustada'afin, orang-orang yang lemah, yang tidak bisa pergi untuk berhijrah. Saat itu mereka orang-orang kafir berpikir, sebagian sahabat Muhammad telah pergi ke kota Madinah, berarti sebentar lagi Muhammad nih pasti nyusul. Pasti Muhammad nyusul. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau di rumahnya berpesan kepada Imam Ali. Wahai Ali, aku berikan pesan kepadamu. Dan tolong sampaikan pesan ini kepada mereka, wahai Ali. Wahai Ali, di sini ada harta benda yang dimiliki oleh mereka orang-orang kafir Quraisy yang dititipkan kepadaku. Sebelum aku berhijrah ke kota Madinah, berikan harta-harta ini kepada mereka. Subhanallah. Mereka orang kafir Quraisy dahulu, Pak, menyakiti hati Nabi Muhammad, mendolimi Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi mereka tidak mempunyai tempat yang paling aman untuk menyimpan harta benda yang berharga mereka, terkecuali mereka menyimpannya di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita bayangkan, mereka tidak percaya kepada ibunya. Mereka tidak titipkan harta berharga kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Tapi mereka titipkan kepada musuh mereka, Nabi Muhammad. Subhanallah. Saya nih. Mau nitipin harta berharga uang miliaran. Saya nggak mungkin saya ngasih sama musuh saya. Kecuali kalau tidak ada tempat lagi, memang itu yang paling aman, dengan terpaksa saya titipkan. Kalau saya menitipkan harta yang berharga kepada saudara, pasti saya akan menjaga hubungan saya dengan dia. Jangan sampai saya menyakiti dia, jangan sampai saya melukai dia. Kenapa? Karena takut harta saya diambil oleh dia. Tapi lihat Rasulullah SAW. Mereka orang-orang kafir Quraisy dengan enaknya menyakiti Rasulullah, mendolimi Rasulullah, menghasut Rasulullah, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi mereka tetap menitipkan harta mereka kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sadar, mereka tahu manusia ini kalau disakiti, didolimi, bahkan ingin dibunuh, tidak akan pernah hianat kepada mereka orang kafir. Dengan enaknya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad, mencaci Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad. Karena mereka paham betul, tahu manusia ini walaupun disakiti tidak akan mengkhianati mereka orang kafir Quraisy. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka ingin membunuh Nabi dengan keji, saudara. Saudara tahu ketika rumah Nabi Muhammad dikepung oleh mereka orang-orang kafir Quraisy,
Di depan rumah Nabi Muhammad SAW, di antara mereka ada yang menitipkan harta bendanya kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Aneh. Aneh dan 1000 kali aneh. Ada orang mengatakan, kalau seandainya di zaman itu ada pohon jambu, pasti Nabi Muhammad ... Kalimat ini tidak pantas, tidak akan saya sebutkan untuk Nabi Muhammad SAW. Mulai kapan Rasulullah amanah? Mulai lahir Rasulullah amanah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dipuji oleh Allah. Akhlak beliau dipuji langsung oleh Allah. Sehingga para ulama dahulu mengatakan, wa ma asa an yuqala. Apa? Fiman wasafahul Qur'an wa a'raba an fadailihi Taurat wal Injil waz Zabur. Apa yang akan dikatakan oleh seseorang yang dimana orang ini telah dimuliakan, disifati dalam Al-Quran. Sedangkan kitab Taurat, Injil, Zabur selalu memuliakan, menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini, insyaallah kita memohon kepada Allah bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengajarkan kepada kita bukan hanya sholat, bukan hanya memutar tasbih, tapi Nabi mengajarkan kepada kita, beliau mengajarkan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur, ada tata cara dan ada doanya. Ini sunnah-sunnah yang selalu kita sepelekan. Kita sadari, kita pulang dari sini mudah-mudahan dapat menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pak, enak banget sih, woi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh suri tauladan terbaik bagi kita. Lihat, ketika Nabi Muhammad cara bergaul atau menyikapi istri dan anaknya di rumah. Lihat Rasulullah SAW. Ketika pertama kali menikah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi, ini Rasul. Subhanallah. Ketika istri beliau ingin naik kuda, saat itu Sayyidatuna Aisyah masih muda. Kuda ini sangat tinggi. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau jongkok, wahai istriku, injak pundakku, naik ke kuda melalui pundakku. Siapa itu? Rasulullah SAW. Akhlaknya begitu sempurna. Makanya Pak, kalau istri Bapak kalau mau naik motor begitu juga. Neng, ayo naik punggung gua neng. Kalau pendek istrinya. Ini subhanallah, Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa, Pak. Wa yuraqi thawbahu wa yakumu manzilahu. Beliau kadang nyapu di rumahnya sendiri. Allah, kadang-kadang Masya Allah, wa yuraqi thawbahu, ngejahit bajunya dengan tangan sendiri. Emang gak ada yang ngejahitin? Istri beliau banyak, tapi rebutan ingin jahitin baju Nabi. Tapi Nabi memberikan contoh, Pak. Wa yuraqi thawbahu wa yakumu manzilahu. Bahkan kadang-kadang memerah susu dengan tangan beliau sendiri, beliau bagikan kepada istri dan keluarganya. Ini akhlak yang begitu sempurna yang diajarkan Nabi kepada kita. Subhanallah. Begitupun juga ibu-ibu. Lihat ummahatul mukminin, Pak. Ibu-ibu kita, istri-istri Nabi, memberitahukan kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci makanan sekalipun. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau tidak suka, beliau tinggalkan.
Coba orang Pranggong kalau makanan gak suka diapain? Dimangan, baik bu. Orang enak, lu makan kagak bisa lu, masak gak bisa lu, blok. Makanya makan masak tuh yang enak, blok. Wis dihina, diejek tapi dimangan. Wong Pranggong menginan. Lihat kasih sayang Rasulullah SAW bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan. Kasih sayang Rasulullah SAW kepada hewan. Tahu-tahu ada datang onta, seorang onta datang kepada Rasulullah. Dia menangis mengadu kepada Nabi Muhammad. Setelah orang yang memiliki onta tadi datang, mengejar onta tersebut berada di hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada pemilik onta, kenapa engkau menyiksa onta ini? Dia menangis mengadu kepadaku. Engkau menyiksa memberikan pekerjaan berat tapi engkau memberikan makan sedikit. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku berikan onta ini untukmu. Tidak, onta ini akan aku beli. Setelah onta tadi dibeli oleh Rasulullah, dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Kasih sayang Rasulullah sampai di situ, Pak. Suatu saat ada burung dara hinggap di atas kepala Rasulullah SAW. Burung dara tersebut marah. Setelah burung dara tersebut pergi, beliau pun berkata di hadapan para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mengambil anak dari burung dara tersebut? Dia marah, dia mengadu kepadaku bahwa anaknya diambil. Ternyata ada salah satu sahabat yang mengambil anak burung dara. Dikembalikan oleh sahabat tadi kepada ibunya. Sampai di situ kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai kambing. Nabi Muhammad mempunyai ayam. Tahu ayam? Tahu ayam? Ayam jago. Sampai beliau dalam hadisnya jangan menghina atau mencaci ayam dan menghina hewan-hewan yang lainnya. Kenapa? Karena ayam yang selalu membangunkan kalau kita mau sholat subuh. Dia yang mengingatkan kita kalau mau sholat subuh. Sampai Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, siapa orang yang membunuh burung kemudian dibiarkan begitu saja tidak dimakan, maka burung tadi nanti di hari kiamat dia akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Nabi Muhammad mengadu ayam. Tahu ngadu ayam? Apa bahasanya ini? Bahasa Indramayunya? Hah? Tarung. Tarung ayam. Tarung ayam. Kayaknya di sini banyak tarung ayam ini. Lagi musim ini. Benar nggak? Bau-bau ayam soalnya. Ada apa tidak di sini? Hah? Rangkong nggak ada. Mudah-mudahan insya Allah dengan keberkahan Maulid ini tidak ada perjudian seperti itu. Amin. Ya Rabbal. Kita di sini tidak mendewakan Nabi, tidak mengkultuskan Nabi, tapi kita karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ngelihat tadi perjalanan, ngelihat ibu-ibu, ada yang pakai odong-odong, benar bu? Ada yang pakai motor. Ya Allah, hati saya menjerit, ya Rob. Saya bilang mereka datang jauh-jauh ke tempat ini karena cinta kepada Rasulullah. Keutamaan pada malam ini insya Allah begitu besar sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau seandainya saya mempunyai emas sebesar gunung, akan aku infakkan untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Imam Suyuti mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah satu rumah, satu masjid, satu mushola, satu tempat di mana saja dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu, terkecuali malaikat turun di tempat tersebut. Ngapain malaikat turun di tempat tersebut? Yastaghfiruna, mereka memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang hadir pada malam ini ya Allah diampuni mereka segala dosa-dosanya ya Allah. Yang hadir aja ya Allah, yang hadir baik, yang kagak hadir mah ya Allah munggalah. Malaikat berdoa kepada kita. Bahkan Pak Bu, ketika kita menghadiri maulid seperti ini, kemudian kita mati modar. Kita lagi hadir maulid misalkan punya penyakit jantung, dengar petasan beleduk bepek, atau
bapak lagi enak-enak mahlul qiyam. Ya Nabi salam, lagi ingat dosa, ingat Rasulullah, ya Allah ampuni, lagi khusyuk-khusyuk nih. Si ular kobra datang saudara. Contoh, set masuk ke sarung, set saudara gue kagak jadi balik lagi. Nah, ini contoh. Ini contoh, anak mikir contoh gimana enaknya begitu biar pahamin deh. Ya bener nggak? Plek, kupluk, mati. Ya Allah, kalau kita mati dalam keadaan maulid, Hawwanallahu alaihi jawaban munkar nakir. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita jawaban munkar dan nakir. Kalau kita selamat di alam kubur, insya Allah kita akan selamat di akhirat. Kalau kita selamat di akhirat, berarti jaminan adalah surga Allah subhanahu. Mumpung kita masih maulid saat ini, yuk rame-rame. Jika kita ingin masuk ke dalam surga, mari kita sama-sama modar. Ustaz Heri bawa ini semuanya mati insya Allah hari ini. Jangan dulu saya masih banyak urusan yang lain bawa semuanya. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir. Bila ada kata-kata yang berkenan tolong dimaafkan. Maklum karena orang lapar. Jadi kita baca doa bersama-sama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.